Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya. Untuk yang pertama kali melihat channel ini, hari ini saya Pak Aryan Prasetya akan menjelaskan tentang materi kelas 7 bab 2, yaitu tentang himpunan. Silahkan untuk kalian yang mau mencatat, boleh di pause videonya, atau untuk yang ingin mengulang bisa di-download videonya. Ya, himpunan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda yang didefinisikan atau diberi batasan yang jelas. Himpunan adalah kumpulan benda yang didefinisikan atau yang diberi batasan dengan jelas. Saya punya contoh, misalnya kumpulan hewan yang lucu. Apakah ini himpunan? Jawabannya adalah bukan himpunan. Kenapa? Karena kata-kata lucu di sini itu maknanya tidak jelas. Ada yang bilang kucing lucu, tapi ada juga yang bilang kucing tidak lucu. Jadi kucing masuk ke himpunan ini? Nggak tahu, tergantung orangnya. Makanya ini disebut bukan himpunan. Misalnya saya punya kumpulan hewan berkaki 4. Apakah ini himpunan? Ya, ini himpunan. Karena hewan berkaki 4 itu jelas. Contohnya apa? Sapi, kambing, semua jelas. Ya, ini adalah contoh himpunan dan bukan himpunan. Oke. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu cara penulisan himpunan. Cara penulisan himpunan itu seperti apa? Yang pertama ada, saya bikin contoh misalnya himpunan A. Isinya sapi, kambing, kuda, dan kucing misalnya. Ini adalah himpunan hewan berkaki 4. Jadi pertama nama himpunan. Himpunan itu harus huruf kapital. Kapital. Jadi bisa A besar, B besar, Z besar, itu bebas. Lalu ini ada yang namanya kurung kurawal. Yang membedakan dia himpunan dan penulisan angka misalnya, itu pakainya kurung kurawal. Kalau angka pakai kurung biasa. Lalu setiap himpunan, setiap anggota himpunan itu ditulis dan dipisahkan dengan koma. Ini anggota himpunan. Ya. Lalu anggota himpunan itu hanya ditulis 1 kali. Maksudnya apa? Misalnya himpunan hewan peliharaan Parian. Misalnya Parian punya 2 kucing,
punya 10 ikan. Jadi yang ditulis cuma kucing, ikan. Nggak perlu ditulis kucing, ikan, enggak. Jadi setiap anggota himpunan yang sama ditulis 1 kali. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada simbol-simbol nih. Simbol. Yang pertama simbolnya kayak gini, E. Ini maksudnya elemen atau anggota. Kalau ada E lalu dicoret, ini artinya bukan anggota. Lalu misalnya ada NA. Ini artinya banyak anggota dari himpunan A. Ya, misal saya punya yang tadi deh. Saya punya A. Tadi ada sapi, kambing, kuda, dan kucing yang tadi. Ya. Berarti apakah sapi itu anggota dari A? Iya, sapi itu anggota dari himpunan A. Kambing anggota himpunan A. Apakah burung masuk di himpunan A? Tidak, berarti burung bukan anggota himpunan A. Dan seperti ini kita lihat banyak anggota himpunan A ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. NA ada 4. Gitu. Ingat ya, kalau Pak Rian punya, misalnya yang tadi, Pak Rian punya kucing ada 2, ikannya ada 5 deh. Ikan. Yang ditulis himpunannya adalah kucing dan ikan. Kita nggak melihat jumlah masing-masing jenisnya. Jadi kalau ada yang sama ditulis 1 kali. Oke. Berikutnya ada beberapa contoh himpunan bilangan. Beberapa contoh himpunan bilangan. Ada yang namanya bilangan ada bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau bilangannya ada, kalau anggotanya ada banyak, nggak perlu ditulis semua. Apalagi kalau yang udah kelihatan kayak gini polanya, ditulisnya titik-titik-titik, artinya dan seterusnya. Ada lagi bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang mulai dari 0. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada juga bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ke kiri juga dan seterusnya. Tapi ada juga yang menuliskan seperti ini nih. 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Ini contoh-contoh himpunan bilangan. Oke. Lanjut. Ada yang namanya cara menyatakan himpunan.
Ada 3 cara. Yang pertama, dengan sifat keanggotaannya. Maksudnya gimana tuh, Pak? Saya berikan contoh. Contohnya adalah A adalah bilangan genap antara 1 sampai 7. Berarti ada apa aja nih di sini? Bilangan genap antara 1 sampai 7. Berarti ada 2, ada 4, ada 6. Jadi kita tulisin sifat keanggotaan. Yang kedua, itu dengan notasi pembentuk himpunan. Saya contohkan lagi, notasi pembentuk himpunan itu yang mana? Kita pakai himpunan yang sama, himpunan A yang di atasnya. X di mana 1 kurang dari X kurang dari 7, X anggota bilangan genap. Nulisannya seperti ini nih. Jadi yang harus jadi catatan adalah di sini, ini cara bacanya adalah di mana. X di mana 1 kurang dari X kurang dari 7, X anggota bilangan genap. Dan yang ketiga adalah dengan cara menyebutkan anggotanya. Kita pakai himpunan yang sama, seperti tadi, yaitu A. Berarti kita sebutin aja anggotanya. 2, 4, 6. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, ada yang namanya himpunan kosong. Apa tuh himpunan kosong? Himpunan kosong. Saya misalkan ada himpunan ini lagu balonku. Itu ada himpunan warna-warna balon pada lagu balonku. Berarti misalnya himpunan B. Warnanya hijau, kuning, kelabu. Kelabu itu ungu ya, Nak. Merah muda, dan biru. Ada 5. Dan balonku ada 5. Nah, di lagu itu si balon hijau pecah. Wah, misalnya lagunya diteruskan. Balon kuning pecah. Balon kelabu pecah. Balon merah muda pecah. Balon biru pecah. Jadi, balon yang tersisa ada apa? Nggak ada. Kosong. Nah, itu yang disebut himpunan kosong. Jadi, himpunan kosong itu tidak memiliki anggota. Nah, notasinya atau simbolnya ada 2 nih yang pakai. Bisa pakai buka kurung kurawal tutup kurung kurawal, bisa juga O lalu dicoret. Ini artinya himpunan kosong. Ya. Selanjutnya ada selain ada himpunan kosong ada juga himpunan semesta. Himpunan semesta itu bukannya alam semesta. Mirip sih konsepnya. Maksudnya semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan.
Contoh, saya punya himpunan A adalah yang tadi, sapi, kambing, kuda, kucing. Kira-kira semesta yang memuat A apa aja nih? Semesta yang memuat A. Saya bisa bilang S, himpunan S. Itu adalah hewan berkaki 4. Bisa nggak jadi semestanya? Bisa. Karena semua hewan berkaki 4, semua anggota A itu adalah hewan berkaki 4. Sapi, kambing, kuda, kucing. Semesta itu nggak cuma satu, bisa aja ada semesta yang lain. Misalnya hewan darat. Iya kan? Sapi, kambing, kuda, kucing itu kan hewan darat semua. Kalau dibilangan gimana Pak konsepnya? B adalah misalnya isinya 2, 4, 6. Himpunan semestanya apa aja nih? Yang pertama saya bisa nulis himpunan semestanya adalah bilangan genap. Bisa nggak? Bisa, karena memuat. Semua bilangan, semua anggota B itu adalah bilangan genap. Saya punya lagi misalnya S-nya itu adalah bilangan cacah. Iya nggak? Iya juga, betul juga. Bisa lagi bilangan asli kurang dari 7. Betul nggak? Betul, semua itu bilangan asli yang kurang dari 7. Jadi itu yang disebut himpunan semesta. Oke, kita masuk ke konsep baru nih yang baru kalian pelajari adalah diagram Venn. Apa sih diagram Venn? Jadi gini, misalnya saya punya semesta pembicaraan saya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini misalnya saya nyebutnya bilangan asli kurang dari 6. Ya. Terus saya juga punya himpunan A. Isinya itu adalah 2, 3, dan 5. Cara menggambar diagram Venn-nya seperti apa nih? Kalian harus ingatin step by step-nya. Jadi yang pertama, kalian bikin persegi. Persegi ini tulis S di atas kirinya. Nah, semua semesta harus ada di dalam persegi ini. Tapi ada himpunan lain nih. Ada himpunan A. Berarti saya misalnya bedain pakai ungu. Di sini ada himpunan A. Saya misalnya pakai lingkaran. Boleh yang lain nggak Pak? Boleh. Tapi gampangnya lingkaran. Nah, sekarang kita tulis semua anggota-anggotanya. Anggota A ada 2, 3, 5. Berarti kita tulis 2. 2. Tapi kita kasih titik dulu. 3, 5. Kita kasih titik. Nah, sekarang S itu isinya ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di A itu udah ada 2, 3, 5. Berarti yang belum ada apa nih? 1 sama 4. Kita tulis 1 di luar. Kita tulis 4 di luar dari A. Tapi semua ini ada dalam kotak S. Jadi beginilah cara menggambar diagram Venn. Ya, itu cara menggambarnya. Sekarang kalau cara membacanya gimana? Dibalik aja. Saya misalnya punya diagram Venn. Di sini S, di sini ada P, ada Q. Oh, ada 2 himpunan nih sekarang nih. Sekarang anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7 nih. Nah, caranya berarti kita membacanya gimana nih?
yang ada di S. Kita sebutkan semuanya. S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu di himpunan S. Yang ada di himpunan P apa? Gimana cara bacanya? Kita lihat dalam lingkaran ini. Dalam lingkaran si P. Cuma ada angka 1, 2, dan 4. 1, 2, 4. Ki gimana nih Ki? Ki isinya, kalau kita lihat lingkarannya, ada 3, ada 4, ada 7. Ada 3, ada 4, ada 7. 4-nya 2 kali Pak disebutinnya. Nggak masalah, karena kan beda himpunan. Yang satu di P, yang satu di Ki. Itu cara menggambar dan cara membaca diagram Venn. Ya. Lanjut. Kita masuk sekarang ke materi himpunan bagian. Bagian. Himpunan bagian tuh maksudnya apa? Jadi misalnya kita balik lagi ke hewan yang tadi. Ada himpunan A, isinya sapi, kambing, kuda, dan kucing. Yang tadi. Saya punya himpunan B, isinya sapi dan kambing. Misalnya di peternakan adanya, bukan di peternakan, di sebuah peternakan, ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada kucing. Kucingnya kucing peliharaan, bukan kucing ternak ya. Terus himpunan B ini adalah dari himpunan tadi, hewan-hewan yang akan dijadikan hewan kurban. Yang bisa dijadikan kurban kan cuma sapi sama kambing. Kuda sama kucing nggak bisa. Ya. Unta bisa, onta bisa, tapi onta itu nggak ada di himpunan tadi, nggak ada di peternakan tadi. Nah, lihat. Semua anggota B, sapi dan kambing, itu ada di himpunan A. Semuanya ya, nggak ada terkecuali. Ini yang disebut dengan B, himpunan bagian dari A. Simbolnya apa, Pak? Simbolnya adalah bisa ditulis B, A. Kayak huruf C, tapi dia lebih pipih. Gitu. B, himpunan bagian dari A. Atau bisa ditulisnya sebaliknya. A memuat B. Cara menulisnya A subset dari B. Nah, pembacaan lainnya A superset. Ini dibacanya subset atau himpunan bagian. Kalau ini superset. Itu ya untuk himpunan bagian. Ada kondisi di mana jika A subset dari B dan B subset dari A. Jika dua kondisi ini terpenuhi, maka disebutkan himpunan A sama dengan himpunan B. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya misalnya punya ada himpunan. Nah, gini. Saya punya himpunan B. Isinya itu ada 3 orang. Rian, Pras, dan Setia. Ada 3 orang. Misalnya ini 3 orang ya, ada Rian, ada Pras, ada Setia. Diminta membuat kelompok. Kelompoknya tapi nggak ditentuin berapa banyak orangnya. Nah, itu juga himpunan bagian. Jadi yang paling pertama, saya punya misalnya saya namain D1. Isinya adalah himpunan kosong. Misalnya nih mereka bertiga laki-laki ya, Pras sama Setia. Contohnya himpunan bagian dari D
yang anggotanya perempuan? Ada nggak? Nggak ada. Berarti himpunan kosong. Itu D1. Saya punya D2. Isinya Rian aja. Habis himpunan kosong, sekarang himpunan Rian aja. D3 itu Pras. D4 itu Setia. Nah, udah selesai belum, Pak? Belum. Ini kan yang tadi yang D1 itu kosong atau anggotanya 0. D2, D3, D4 satu anggota. Sekarang kita cek yang lainnya, yang 2 anggota. D5. Anggotanya 2, Rian dan Pras. D6, Rian dan Setia. Riannya tetap, Prasnya ditukar sama Setia. D7. Sekarang pindah ke Pras. Pras sama Setia. Pras sama Rian gimana? Udah di D5. Mau ditukar itu sama aja. Yang terakhir D8. Rian, Pras, dan Setia. Gitu. Ini adalah seluruh himpunan bagian dari D. Jadi pertama ada 0 anggota. Ini sampai sini adalah 1 anggota. Ini sampai sini 2 anggota. Dan yang terakhir 3 anggota. Itu. Ya. Jadi himpunan bagian itu ada yang 4 anggota nggak? Nggak mungkin, karena himpunan awalnya cuma 3 anggotanya. Seperti itu. Ya. Terus ada rumus nih, harus diingat nih. Rumus. Banyak himpunan bagian dari A. Cara rumusnya adalah 2 pangkat N. Maksudnya apa? 2 pangkat banyaknya anggota A. Kalau di contoh tadi gimana? Anggota A ada, anggota D di sini. Anggota dari D ada 3. Berarti banyak himpunan bagian itu ada 2 pangkat 3, ada 8. Sesuai, karena ada 8 cara untuk membuat himpunan bagian. Oke. Kalau misalnya sampai sini kalian udah capek, istirahat dulu, di pause dulu videonya, minum dulu. Tapi saya tetap menjelaskan. Oke? Lanjut. Di sini ada yang namanya segitiga Pascal. Dalam himpunan itu, segitiga Pascal. Pascal ini adalah nama orang yang menemukannya. Jadi, cara membuat segitiga Pascal, pertama angka 1. Terus 1 dan 1. Di tiap kiri dan kanan itu akan ada angka 1. Tapi tengahnya apa nih? Tengahnya adalah jumlah dari yang atasnya. Jadi ada 2. 2 dari mana nih? 2 itu adalah dari 1 tambah 1. Berarti ada 1 tambah 2. 2 tambah 1. Berarti angkanya gimana? 1, 3, 3, 1. Lanjutannya 1. 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dan seterusnya. Ini yang disebut segitiga Pascal. Sekarang kita lihat yang soal yang tadi. Yang Rian, Pras, sama Setia. Anggotanya ada 3. Berarti kalau anggotanya ada 3, saya berhentinya di sini. Sebentar. Oke. Jadi pertama ini kalau 0 anggota. Saya nulisnya NA sama dengan 0.
Di sini Na sama dengan 1. Na sama dengan 2. Na sama dengan 3. Oke. Kita fokus di sini ya. Yang bawahnya berarti saya hapus dulu. Ya. Oke. Na-nya ada 3. Berarti 1, 3, 3, 1. Cara bacanya gimana, Pak? Nah, ini adalah himpunan bagian dengan 0 anggota. Ada 1. Di 3 itu himpunan bagian dengan 1 anggota. Himpunan bagian dengan 2 anggota. Himpunan bagian dengan 3 anggota. Coba kita cek. Di sini 1 anggota ada 3. Coba kita lihat di slide sebelumnya. 1 anggota ada 3 bukan? 3 benar. Lihat, Pras sama Setia. 2 anggota di sini ada 3. Kalau dari segitiga Pascal, 2 anggota juga ada 3. Seperti itu. Jadi penggunaan segitiga Pascal sangat amat berguna. Dan nanti juga akan ada segitiga Pascal digunakan di materi lain di matematika. Oke, lanjut. Sekarang saya masuk ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa. Apa yang dimaksud dengan himpunan kuasa? Kalau secara definisi, himpunan kuasa adalah, sebentar ya. Kalau secara definisi, himpunan kuasa itu adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dengan kepotong dari himpunan tersebut. Oke, saya balik lagi ke yang tadi, yang D. Himpunannya ada Rian, Pras, dan Setia. Tadi kita udah cari himpunan-himpunan bagiannya D1 sampai dan 8. Berarti, oh iya saya lupa menyebutkan notasi dari himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah notasinya adalah PA. Himpunan kuasa dari A. Kenapa P? P itu bahasa Inggris dari power. Power itu kuasa. Oke, berarti saya bisa menulis PD. Himpunan kuasa dari D. Pertama saya buka sebagai himpunan. Ada himpunan kosong. Ada himpunan kosong. Ada Ria. Ada Pras. Ada Setia. Ada Rian dan Pras. Ada Rian dan Setia. Ada Pras dan Setia. Yang terakhir ada Rian, Pras, dan Setia. Ditutup kurungnya. Ini yang disebut himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan D. Ya. Oke. Kita lanjut di operasi pada himpunan. Kalau di bilangan, di bab sebelumnya, operasi pada bilangan ada apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian.
Ya, kalau di sini operasi pada himpunan. Yang paling pertama ada yang namanya irisan himpunan atau pakai bahasa Inggris namanya intersection. Contohnya biar gampang itu di diagram Venn. Saya punya diagram Venn. Saya punya semesta, saya punya dua himpunan yang saling beririsan. Ini ada himpunan A, ini ada himpunan B. Maka yang di dalam ini nih, semua yang di dalam sini, ini adalah irisan A dan B. Simbolnya apa, Pak? Simbolnya A, irisan B. Mirip sama N, tapi dia lebih melengkung. Ini irisan himpunan. Kalau contohnya bukan pakai diagram Venn, gimana, Pak? Misalnya saya punya diagram A. Bukan punya diagram, punya himpunan A. Isinya 1, 3, 5, 7. Saya punya himpunan B, 2, 3, 5, 7. Nah, yang pertama bilangan ganjil, yang kedua bilangan prima. Ya. Terus diminta A irisan B. Cara mencari irisannya gimana? Kita cari kalau irisan itu yang keduanya ada. Atau keduanya sama-sama ada. Jadi kita cek nih. 1 ada nggak di dua-duanya? Nggak ada. 3 ada. 5 ada. 7 ada. Berarti irisannya adalah 3, 5, 7. Kalau secara diagram Venn berubah jadi gimana, Pak? Bentuknya, Pak? Berubahnya jadi gini nih. Ini S. Ini himpunan A, himpunan B. Kita tulisin dulu irisannya. 3, 5, 7. Berarti 1, berarti 2. Dalam himpunan B ada 2, 3, 5, 7. Dalam himpunan A ada 1, 3, 5, 7. Ini contoh irisan himpunan. Secara notasi, jika A iris B adalah X, di mana X anggota dari A dan X anggota dari B. Dan yang digunakan. Lanjut, yang kedua adalah gabungan himpunan. Kalau gabungan bahasa Inggrisnya union. Bukan bawang, bawang itu onion. Ya. Saya punya diagram Venn. Ada S, ada A, ada B. Kalau gabungan itu yang mana, Pak? Gabungan itu digabung semuanya. Ini yang disebut A gabung B. Mirip kayak U, tapi lebih melengkung lagi. Jadi kalau irisan itu kayak N, karena intersection. Kalau gabungan itu kayak U, karena union. Gitu. Kalau secara di himpunannya gimana, Pak? Kalau bukan diagram Venn. Saya punya himpunan A. Isinya ada 4 dan 6. Himpunan B. Saya punya 3, 6, 9. Gitu. Maka A gabung B, kita tulis semua. Jadi kita tulis semua, tapi dari yang paling kecil biar enak urutannya. Pertama 3, udah kita tulis. Terus habis 3 berapa? 4, kita tulis. Terus kita tulis 6. Nah, 6 ini kan ada 2 nih. Kita tulisnya cukup 1 kali. Seperti yang tadi saya bilang, dalam himpunan
satu jenis benda itu ditulisnya sekali aja. Lalu 9. Seperti itu A gabung B. Secara notasi, ini dulu. Kita bikin diagram Venn-nya dulu aja ya. Diagram Venn-nya seperti apa kalau kayak gini nih? Ini S, terus kalau untuk diagram Venn kita harus cari irisan dulu. A iris B apa nih? Yang sama-sama ada di dua-duanya. 6. Berarti 6 kita tulis di dalam. Ini A, ini B. Lalu ada 4 dan 6 untuk A. Yang B 3, 6, dan 9. Ini bentuk diagram Venn-nya. Dan gabungannya berarti semuanya ditulis. 3, 4, 6, 9. Secara notasi, kalau A gabung B, itu adalah X, di mana X anggota A atau X anggota B. Yang dipakai adalah katanya atau. Kalau tadi yang dipakai adalah dan. Dan itu irisan, atau itu gabungan. Lalu sekarang kita masuk ke selisih. Poin ketiga, operasi dalam himpunan adalah selisih. Simbolnya adalah A kurang B. Jadi kalau selisih ini gimana nih maksudnya, Pak? Jadi saya punya diagram Venn. Saya ada A, terus saya ada B. Nah, kalau yang diminta himpunan A kurang B, A selisih B, itu artinya yang dipakai adalah yang ini aja. Tuh. Irisannya nggak dipakai, jadi benar-benar yang cuma himpunan A. Gampangnya kayak himpunan A, tapi B-nya ditutup. Nggak dipakai. Ini yang disebut A dikurang B. Ya. Kita pakai contoh lagi. Misalnya ada himpunan A, isinya 2, 4, 5, 6. Himpunan B adalah faktor dari 12. Oh, faktor dari 12 tuh berapa aja tuh? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang diminta A dikurang B. A dikurang B. Berarti gampangnya kita lihat himpunan A. Tapi semua yang ada di B-nya kita coret. 2. 2 ada di B nggak? Ada. Berarti ini harus dicoret. 4. 4 ada di B nggak? Coret. 5. Oh, 5 nggak ada. Berarti jangan dicoret. 6. 6 ada di B. Coret. Berarti A kurang B itu adalah cuma 5. Ya, secara diagram Venn bentuknya seperti apa, Pak? Kalau soalnya seperti itu. Bentuknya seperti ini. Ini S, ini A, ini B, isinya ada A itu 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ininya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi yang diminta itu yang A iris B, berarti cuma yang ini. 5 aja. Secara penulisan bilangan seperti apa nih? Secara notasi. A kurang B itu adalah X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Di halaman ke-16, kita akan membicarakan tentang komplement. Poin keempat. Komplement. Komplement himpunan. Komplement itu simbolnya itu ada 2 macam nih. Dia ada yang nulis A pangkat C atau A komplement,
Ada juga yang nulis A aksen. Maksudnya komplement itu yang seperti apa, Pak? Jadi kalau ada S dan dia ada himpunan A, maka komplement A itu adalah semua yang ada di luar dari A. Ini yang disebut A komplement. Jadi A-nya kita tutup dan semua yang nggak ditutup itu yang ditulis. Gitu ya. Terus saya misalnya punya himpunannya itu seperti ini. Saya misalnya punya himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A itu genap. Himpunan B itu prima. Ya, genap berarti yang ada di S isinya berapa aja? 2, 4. Terus prima yang ada di S apa aja? 2, 3, 5. Yang diminta A komplement. Berarti gimana kalau A komplement? Anggap aja S-nya, tapi A-nya jangan ditulis. Jadi semua yang ada di S, tapi A-nya kita coret. 1. 1 ada ya di S, nggak ada di A. 2 ada di S, ada di A, berarti jangan ditulis. 3, 4, nggak usah ditulis. 5. Ini A komplement. B komplement gimana, Pak? B komplement sama. Semua yang di S, tapi B-nya jangan ditulis. 1, terus 2 ada, 3 ada, 4. Ini. Kalau bentuk diagram Venn-nya seperti apa, Pak? Bentuk diagram Venn-nya, ini S, ini A, ini B, isinya ada 2, terus ada 4, ada 3, ada 5, ada 1. Ini bentuknya. Kalau diagram, kalau yang diminta misalnya A komplement, satunya hapus. Misalnya A komplement, berarti A-nya jangan ditulis. Semua yang di A jangan ditulis. Ini nih, semua. Ini yang disebut A komplement. Ya. Oke. Saya punya latihan untuk kalian. Kalau misalnya kalian mau bertanya, boleh lewat japri saya di WhatsApp. WhatsApp-nya berapa? Harus tahu lah nomor WhatsApp kalian. Masa nggak tahu. Saya punya diagram Venn. Ini S, saya punya 2 aja deh. Ini himpunan A, jangan A, yang lain. Ini himpunan P, ini himpunan Q. Terus saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sekarang ada beberapa soal untuk kalian. Boleh berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya, boleh juga nanya ke saya. Tanyanya lewat Japri, Pak ini benar apa tidak Pak? Jadi yang pertama, yang A, diminta P iris Q. Yang B, P gabung Q, C. P kurang Q, D. Q kurang P, yang E itu P komplement, yang F itu Q komplement. Ya, silahkan kalian kerjakan, lalu tanya ke saya benar apa enggak lewat Japri. Oke. Di materi terakhir adalah tentang soal cerita. Soal cerita yang berhubungan dengan himpunan. Saya langsung pakai contoh soalnya. Misalnya, dalam sebuah kelas,
yang berisi 40 siswa. Diketahui 12 siswa suka IPA. Oh, suka mata pelajaran IPA. Lalu 18 siswa suka IPS dan 15 siswa tidak menyukai IPA maupun IPS. Yang ditanya, berapa siswa yang menyukai IPA dan IPS sekaligus. Gitu. Kita buat diagram Venn-nya dulu. Oh iya, kalau kalian mau coba ngerjain tanpa ada penjelasan dari saya, silakan pause videonya sekarang. Oke, saya akan mencoba menjawabnya. Cara jawabnya, pertama saya bikin diagram Venn dulu nih. Ada S. Di sini ada IPA, di sini ada IPS. Yang suka IPA berapa sih? Yang suka IPA itu ada 40. Maaf. S-nya itu ada 40 siswa. IPA-nya yang suka IPA ada 12. Yang suka IPS ada 18. Yang tidak suka keduanya itu ada di tengah. Maaf, ada di luar yang nggak suka dua-duanya. Itu 15. Yang diminta adalah siswa yang menyukai keduanya. Berarti di sini saya misalin X. Berapa nih si X-nya? Jadi caranya kita harus tahu. Semua itu adalah IPA tambah IPS tambah yang tidak suka keduanya ditambah juga yang IPA, IPS dan yang tidak. Kita cek. Yang semua itu ada 40. IPA-nya ada berapa? IPA ini ada 12, tapi X-nya ini nih, IPA kita tulis 12. IPS kita tulis 18. Nah, yang jadi masalah adalah X-nya ini dia akan dihitung 2 kali. Di IPA dihitung, di IPS dihitung juga. Jadi nanti hitungnya double dong, Pak. Iya, makanya harus kita kurangi sama X. Dikurang X ditambah yang tidaknya, 15. Coba kita kerjakan. 12 tambah 18, 30. 30 tambah 15, 45. 40 sama dengan 45 dikurangi X. 40 itu 45 kurang berapa? Kurang 5. Berarti X-nya adalah 5. Ini cara pengerjaannya. Berarti siswa yang menyukai IPA dan IPS sekaligus itu ada 5 orang. Tapi ada satu rumus cepat nih. Ada namanya rumus sikat. Rumus sikat. Maksudnya sikat apa, Pak? S tambah I sama dengan K tambah A tambah T. Apa tuh masing-masingnya? S itu semesta. I itu irisan. K itu himpunan 1. A itu himpunan 2. Dan T itu yang tidak. Coba kita pakai sikat. S tambah I sama dengan K tambah A tambah T. S-nya berapa? 40. I-nya berapa tuh? Yang suka irisannya, yang suka keduanya atau irisannya. Kita masih belum tahu, kita misalnya X. K-nya himpunan pertama, 12 tambah 18 tambah 15. 40 tambah X sama dengan 45. X-nya sama dengan 5. Ini
cara pengerjaan soal cerita menggunakan rumus singkat. Oke, mungkin itulah materi himpunan. Banyak latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan latihan, karena harus bersiap akan ada ulangan. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian japri ke saya dengan memperkenalkan diri, nama, dan kelas. Terus apa pertanyaannya? Insya Allah kalau saya tidak sibuk akan saya jawab. Seperti itu ya. Mungkin untuk sekarang saya akhiri. Sampai jumpa di next YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.